Hai guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Kalian apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini aku bakal ceritain satu film misteri yang seru banget nih guys. Judulnya A Series of Unfortunate Events. Film ini nyeritain tentang 3 bersaudara yang punya kemampuan spesial. Tapi sayang, nasibnya kurang beruntung nih guys. Orang tua mereka tiba-tiba aja meninggal secara misterius. Terus mereka jadi diincar sama om-om jahat yang sebenarnya cuma pengen harta warisan mereka aja. Oke deh, nggak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi seperti biasa, bantu aku dulu dengan like video ini. Pastikan kalian udah subscribe, terus nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar aku makin semangat bikin video lainnya buat kalian. Jadi ceritanya, ada 3 bersaudara nih. Anak yang pertama namanya Violet. Dia ini pinter banget guys, suka nyiptain alat-alat yang keren gitu. Terus anak yang kedua nih namanya Klaus. Dia ini jenis banget guys, hobinya baca buku. Bahkan dia bisa ingat semua isi buku yang pernah dia baca. Terus adiknya yang paling kecil namanya Sunny. Dia punya gigi yang kuat dan hobinya ngegigit-gigit. Meja aja dia gigit guys. Tapi baru juga filmnya dimulai, sial banget guys. Mereka bertiga harus kehilangan orang tuanya karena peristiwa kebakaran. Dan karena masih kecil, mereka nggak bisa hidup sendirian kan, butuh dirawat orang dewasa. Makanya bapak-bapak kumisan ini datang. Jadi Pak Kumis ini orang yang dipercaya untuk ngurusin hak asuh dan harta warisan untuk anak-anak ini. Nah, akhirnya si Pak Kumis ini mau nganterin mereka bertiga ke rumah omnya, yang katanya bersedia ngurusin mereka. Baru juga sampai, mereka udah punya firasat buruk. Karena rumah omnya itu kelihatan serem banget. Terus gelap, kayak rumah hantu guys. Setelah masuk, om-om ini langsung kenalin dirinya, namanya Olaf. Tapi dari awal, yang ditanyain om-om ini malah harta warisan. Dia pengen cepet-cepet cair. Nah, setelah Pak Kumis pergi, Olaf langsung ngajakin 3 bersaudara ini keliling. Rumahnya bener-bener kotor dan berantakan banget guys. Dan di rumah itu juga ada satu menara yang katanya gak boleh mereka masukin. Terus bener aja nih, kasian banget. Di rumah itu mereka bertiga cuma dijadiin kayak pembantu. Setiap hari mereka disuruh bersih-bersih. Bahkan suatu hari, Om Olaf ini ngundang teman-temannya. Terus bocil-bocil ini sengaja disuruh nyiapin makanan. Padahal di rumah itu kayak gak ada yang bisa dimasak. Tapi karena mereka kerjasama, akhirnya mereka bisa juga nih nyiapin pasta untuk para tamu itu. Tapi om-om jahat ini tetap aja nyari kesalahan. Mereka bahkan akhirnya dikunciin di kamar yang kecil. Terus besoknya, Om Olaf ternyata udah nyiapin rencana yang jahat banget. Mereka bertiga dibawa pergi naik mobil. Habis itu si omnya turun nih, masuk ke sebuah toko, dan mobilnya dikunciin. Tapi mereka sadar guys, mobil itu ternyata pas banget ada di tengah rel kereta. Jadi om-om jahat itu sengaja menyingkirin anak-anak ini pas nanti keretanya lewat. Soalnya dia udah pengen banget dapetin harta warisan mereka. Tapi untung anak ini cerdik guys. Klaus yang suka baca buku sadar kalau rel kereta itu bisa dibelokin. Terus bocah-bocah meter ini langsung gercep dan kerjasama buat ngegeser tuas rel. Cuma pakai alat seadanya yang ada di mobil. Beruntung akhirnya mereka bisa nih selamat dari kereta maut itu. Nah, setelahnya, kebetulan banget nih, mobil si Pak Kumis lewat. Terus Pak Kumis ngiranya Om Olaf ini ceroboh, ninggalin bocah-bocah ini di rel kereta yang berbahaya. Walau si Pak Kumis gak sadar kalau sebenarnya Olaf emang sengaja mau menghabisi bocah-bocah ini, tapi akhirnya si Pak Kumis tetap ngambil keputusan untuk nyerahin hak asuh anak ini ke om mereka yang lain. Violet, Klaus, dan Sunny jadi yang dianterin nih ke sebuah rumah yang unik banget. Kayaknya om mereka ini suka banget sama ular guys. Dan bener aja, di rumah itu ada banyak binatang aneh. Ada ular kepala 2, ada kotak bermata 3. Bahkan si om juga ternyata memelihara ular hitam raksasa yang kelihatannya ganas. Nah, karena om-om ini suka banget sama ular, jadi kita panggilnya om ular aja ya guys. Si om ular ternyata baik banget, beda sama om Olaf yang jahat. Tapi lagi-lagi nih, si Om Olaf tiba-tiba aja udah nyamar dan datang ke rumahnya Om Ular.
dia udah nyiapin rencana jahat. Anak-anak ini langsung sadar kalau sebenarnya itu nyamar. Tapi dia tuh jago acting, guys. Dia pura-pura jadi peneliti ular gitu. Dan kacaunya nih, si Om Ular percaya. Om yang baik ini nih gak curiga sama sekali kalau sebenarnya itu Om Olaf yang jahat. Dan bener aja, guys. Besoknya anak-anak ini nemuin si Om Ular udah meninggal. Setelahnya, polisi dan detektif datang ke tempat itu. Terus ada si Pak Kumis juga nih. Tapi dengan santainya, Olaf yang nyamar ini ngasih keterangan kalau si Om Ular tewas karena digigit sama ular hitam yang ganas. Detektif si Pak Kumis sempat percaya. Sampai tiba-tiba aja mereka melihat sendiri. Anak yang paling kecil nih, si Sunny, aman-aman aja tuh main sama ular hitamnya. Karena ya ularnya nggak ganas, guys. Jadi ketahuan kan kalau Olaf yang nyamar itu pelaku sebenarnya. Tapi telat, guys. Pria jahat itu udah keburu kabur. Setelah kehilangan om yang baik, 3 bersaudara ini harus pindah lagi. Dan mereka dianterin lagi nih sama si Pak Kumis. Kali ini mereka dibawa untuk tinggal sama tante mereka yang rumahnya ada di atas tebing. Tante ini kelihatannya baik, guys. Dia juga ngasih lihat sebuah album foto jadul. Dan di situ ada foto tante ini dan almarhum suaminya. Ada foto si Om Ular tadi. Dan juga ada foto kedua orang tua mereka. Foto ini nunjukin kalau mereka semua punya hubungan yang baik dan dekat. Nah, tapi kebahagiaan mereka di rumah itu nggak bertahan lama, guys. Tante ini ngajakin Violet dan Klaus buat belanja bahan makanan ke pasar kan? Ternyata di sana mereka malah papasan sama seorang pria yang katanya nelayan. Tapi Violet dan Klaus langsung sadar kalau pria ini tuh sebenarnya Om Olaf yang lagi nyamar. Tapi lagi-lagi karena si Om Olaf jahat ini jago acting, dia berhasil ngegodain tantenya yang udah janda ini. Bahkan si tantenya malah ngajakin pria ini buat mampir ke rumahnya. Dan anak-anak ini malah ditinggal, guys. Disuruh belanja sendiri di pasar. Bener aja, pas mereka balik, tantenya udah nggak ada di situ. Dan jendela besar di rumah itu juga udah pecah. Mereka langsung sedih karena ngirain tantenya itu loncat. Apalagi mereka juga nemuin di situ ada surat wasiat. Tapi pas dilihat, Klaus sadar kalau suratnya itu aneh, guys. Ada banyak kata yang tulisannya salah-salah gitu, kayak sengaja tipu. Terus si Klaus yang pinter langsung kepikiran buat nyusun huruf-huruf yang ada di surat itu. Dan bener aja nih, di surat itu tantenya ternyata ngasih tanda kalau dia masih hidup dan lagi sembunyi di sebuah gua. Dengan itu, rumah tantenya ini juga mulai hancur nih, guys, karena diserang angin kenceng. Pas lagi heboh nyamatin diri, mereka sempat ngelihat kamar almarhum suaminya si tante, yang di situ ada banyak foto dan potongan berita tentang kebakaran aneh yang bakal newasin kedua orang tua mereka juga. Terus yang menarik, di situ ada gambar mata kayak gini nih. Walau belum tahu sih itu maksudnya apa, tapi masalahnya di situ anginnya kenceng banget, guys. Beruntung mereka gercep nyampetin diri. Walau rumah tantenya udah hancur, nggak bersisa kayak gini. Setelahnya 3 bersaudara ini langsung naik perahu dan pergi menuju ke gua tempat persembunyian tantenya. Beneran ada nih. Ya udah, tantenya itu langsung dijemput. Terus di perahu, Velo dan Klaus nanyain tentang foto dan berita soal kebakaran itu kan. Tapi baru juga mau ngejelasin, tiba-tiba aja ada sekebaran lintah ganas yang berenang ke arah perahu mereka. Semuanya jadi panik, guys. Karena lintah-lintahnya beda nih, guys, lebih ganas. Perahu mereka aja mulai dimakanin. Bahkan dayung juga dimakan. Sampai tiba-tiba aja kelihatan nih, di situ ada kapal lain yang mendekat ke arah perahu mereka. Tapi ternyata yang ada di kapal itu tuh si Om Olaf yang jahat. Mereka ditawarin mau ikut pindah ke kapalnya Om Olaf gak? Karena kelihatannya kapal Om Olaf lebih kuat dan sekarang udah kepepet nih. Daripada dimakan lintah ganas, terpaksa mereka akhirnya ikut nih. Mereka langsung pindah ke kapalnya Olaf. Tapi jahat banget nih, guys, si tante ditinggalin di perahu tadi. Jadinya ya dia habis dimakan lintah-lintah itu. Jadi ternyata semuanya itu udah direncanain sama Olaf. Dia pura-pura nolongin anak-anak ini supaya dia dibolehin ngasuh mereka lagi. Walau sebenarnya yang diincar ya harta warisannya aja. Tapi Pak Kumis ngasih tahu kalau sampai terjadi hal yang ngebayain 3 saudara itu, Om Olaf tetap aja nggak bakal dapat harta warisannya.
Dan kalau nanti Violet nikah, ya warisannya bakal diserahin ke Violet dan suaminya. Ngedengar penjelasan itu, Olaf malah kepikiran rencana jahat lainnya nih. Dia nyiapin sebuah pertunjukan drama yang ceritanya tentang pernikahan dia sama Violet. Orang-orang yang kiranya itu cuma drama, tapi sebenarnya licik banget guys. Olaf memakai hakim asli buat ngesahin pernikahannya. Terus pas Violet menolak, om-om ini malah ngancem. Dia udah ngegantungin Sunny di atas menara. Dan katanya bisa dia jatuhin kapan aja. Terpaksa Violet harus setuju sama drama pernikahan ini. Nah, pas semua orang lagi fokus sama pementasan dramanya, Klaus langsung cepet-cepet manjat menara itu untuk nyampetin Sunny. Berhasil guys. Tapi setelahnya Klaus sadar, di jendela menara itu ada gambar mata. Sama persis kayak yang ada di kertas yang dia temuin di rumah tantenya. Dan setelah dicek, ternyata mata itu tuh kaca pembesar yang bisa langsung mengarah ke rumah mereka. Kalau kaca itu diarahin pas ada sinar matahari, ya bisa ngasihin panas api yang besar. Pantas aja rumah mereka kebakar. Ketahuan kan ternyata Olaf pelakunya guys. Tiba-tiba aja Klaus diserang sama anak buahnya Om Olaf. Untung Klaus berhasil menghindar, dan malah pria itu yang ngegantung nih. Rasain tuh. Sementara ini, surat nikahnya Violet sama Olaf udah jadi nih. Di situ Olaf akhirnya ngungkapin semua rencana jahatnya. Dia seneng banget bakal dapat warisan. Tapi dari atas, Klaus yang pintar langsung ngarahin kaca pembesar itu ke surat pernikahan yang lagi dipegang sama Om Olaf. Dan berhasil surat pernikahannya kebakar guys. Semua rencana Om Olaf jadi gagal. Dan dia juga terbukti sebagai pelaku yang nyebabin kebakaran. Dia akhirnya ditangkap sama polisi. Setelahnya, lagi-lagi Violet, Klaus, dan Sunny harus dibawa sama Pak Kumis untuk tinggal sama kerabat orang tuanya yang lain. Walau mereka masih belum tahu nih mau menuju kemana. Tapi di perjalanan, mereka sempat mampir dulu nih ke rumah lamanya yang udah hancur terbakar. Di situ mereka juga akhirnya sadar kalau apapun kejadian yang mereka hadapi, semua bisa teratasi selama mereka punya satu sama lain. Ya, itu tadi ceritanya guys. Gimana? Seru nggak nih? Campur aduk banget ya? Kalau kalian suka nih sama video ini, bantu aku dengan like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!